kabar? Di video kali ini saya mau berbagi tentang cara menerapkan pendidikan seks untuk anak usia dini. Saya mulai menjelaskan tentang pendidikan seks kepada Musa ketika Musa mulai bertanya, "Apa ini?" sambil menunjukkan alat kelaminnya. Di situ saya mulai menjelaskan dengan pendekatan sains. Saya bilang bahwa itu adalah penis, alat kelamin laki-laki. Saya tidak menyebutkan itu burung atau apa, tapi saya langsung to the point dengan bahasa sains bahwa ini adalah penis, alat kelamin laki-laki. Fungsinya untuk mengeluarkan pipis. Kalau pada perempuan namanya vagina. Fungsinya sama, untuk mengeluarkan pipis. Cukup sampai situ dulu menjelaskannya ya Peres, jangan menjelaskan lebih jauh lagi. Nah, pada sekarang itu Musa lagi berada di fase perpindahan stimulasi organ seksual, di mana dia suka memainkan alat kelaminnya. Pada awalnya saya merasa kaget, kenapa ini anak mainin alat kelaminnya? Setelah saya mencari tahu, ternyata itu adalah fase yang wajar. Yang awalnya via mulut dengan memasukkan benda-benda ke dalam mulut, jadi berpindah ke sekitar wilayah kemaluan. Di situ saya menjelaskan bahwa ini adalah penis, fungsinya untuk mengeluarkan pipis, kotoran di dalam tubuh. Kalau kamu mainin terus nanti bisa kotor. Kalau kotor nanti bisa gatel atau bisa lecet, bisa luka. Itu berbahaya bagi tubuh. Nah, saya terus berikan edukasi seperti itu sampai akhirnya dia berhenti memainkan alat kelaminnya. Bagaimana jika anak bertanya pertanyaan yang dianggap tabu oleh orang tua? Seperti contoh, Musa pernah bertanya pada saya, "Kenapa payudara ambu besar sedangkan punya Bang Musa kecil?" Nah, pada saat itu saya menjelaskan dengan pendekatan sains. Saya bilang bahwa payudara ambu besar karena ambu perempuan. Fungsi payudara besar adalah isinya ada ASI-nya. ASI untuk apa? Untuk memberi makan dede bayi. Jadi dulu Musa ketika bayi minum ASI dari payudara ambu. Sedangkan laki-laki tidak punya payudara besar karena tidak menyusui, tidak memberi ASI pada dede bayi. Contoh lainnya lagi, pada waktu itu teman saya nanya, jadi mereka tuh miara kucing, terus kucingnya tuh kawin. Kalau kucing kawin kan otomatis sering seperti berantem ya pikiran anak-anak itu di luar rumah. Nah, ketika kucingnya mau kawin sama anaknya ditungguin karena kasihan katanya, kucing aku jadi diberantemin sama kucing-kucing jantan katanya. Nah, teman saya bingung gimana cara ngejelasin ke anaknya bahwa itu tuh bukan berantem. Kalaupun kita membiarkan anaknya itu malah nangis terus, ditungguin sampai digendong-gendong sampai si kucingnya sampai nggak bisa kawin. Pada saat itu saya menjawab bahwa katakan saja secara sejujurnya, secara sains, jangan dianggap tabu ketika anak bertanya seperti itu. Jawab saja, itu kucing jantan dan punya kita kucing betina. Kucing itu ada fase kawin. Kawin itu untuk apa? Untuk punya keturunan. Jadi nanti kucingnya punya anak. Seperti mama sama papa dulu, cuma berdua. Terus punya kamu, punya dede. Seperti itu aja. Nah, pada saat itu saya juga menyarankan bahwa jawab saja kalau memang cara punya dede bayi kucingnya memang seperti itu. Mungkin kita melihatnya seperti kesakitan, tapi mereka nggak sakit kok, mereka seneng. Nanti kalau udah kayak gitu, mereka punya bayi-bayi kucing lucu, kucing kita jadi banyak. Ya seperti itulah jawaban-jawaban yang udah dicerna oleh anak-anak. Biasakan menjawab dengan jawaban-jawaban yang sebenar-benarnya, jangan mengarang-arang cerita. Karena kalau kita sudah mengarang-arang cerita, nanti kita juga bakal kesulitan akan mengarang-arang apa lagi selanjutnya. Jadi ceritakan secara sebenar-benarnya dengan pendekatan sains. Kenapa kita melakukan pendekatan sains? Kalau kita menjelaskan dengan cara pendekatan sains, maka otak mereka juga akan bereaksi sesuai dengan cara berpikir sains. Tidak akan belok ke sana kemari berpikir apa-apa, tidak akan. Anak-anak tidak akan sampai sejauh itu. Jadi kita jelaskan dengan sebenar-benarnya apa yang sebenarnya terjadi. Ketika anak mulai bertanya tentang masalah yang berkaitan dengan seks, kita jangan asal bilang, kok kamu ngomong kayak gitu, kok kamu nanya kayak gitu, itu tabu, nggak boleh, itu jorok. Nah, tanpa menjelaskan secara sebenar-benarnya,
Kalau kita kayak gitu, reaksi kita seperti itu, maka anak tidak akan puas dengan jawaban kita. Bahayanya jika mereka mencari jawaban itu sendiri. Nah, syukur-syukur kalau memang tepat sasarannya. Tapi kalau misalnya mereka salah tempat atau salah bertanya kepada orang, atau mereka mencari tahu via internet, sosial media, sekarang udah banyak banget, itu malah akan lebih berbahaya. Jadi alangkah baiknya sebagai orang tua kita tanamkan dulu sejak kecil sex education itu sendiri. Nah, selanjutnya kita harus memberitahu anak kita bagian-bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kita beritahu, kepala boleh disentuh oleh orang lain, tangan boleh disentuh oleh orang lain, tapi bagian tubuh yang tertutup oleh baju tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali oleh ibu atau ayah. Contohnya ketika mau pipis, bilang sama ibu atau ayah, maka itu lebih aman kita beritahu seperti itu. Misalnya kalau ibu dan ayah tidak ada, adanya nenek, nah nenek boleh, kakek boleh, nah kita beritahu, tapi orang lain selain mereka tidak boleh. Terangkan juga batasan aurat pada laki-laki dan perempuan agar mereka bisa belajar bagaimana caranya untuk menutup aurat. Jadi mereka tahu kalau misalnya auratnya terbuka, mereka segera mentutupnya, mereka akan malu. Nah, itu adalah cara kita juga menanamkan pendidikan agama. Selanjutnya, sebagai orang tua, kita usahakan tidak boleh berpakaian terbuka di depan anak. Seperti saya contohnya, saya pernah kalau misalnya lagi panas banget cuacanya, saya pakai tank top, itu pasti Musa bakal protes, Ambu kok nggak pakai baju, bilangnya seperti itu, karena saya sebelumnya sudah menjelaskan batasan aurat perempuan seperti apa, maka dia akan protes, Ambu kok nggak pakai baju sih, pakai baju dong. Nah, seperti itu. Jadi kita harus pakai pakaian tertutup juga di depan anak kita, supaya kita juga mengajarkan mereka, mencontohkan kepada mereka, jangan cuma ngomong aja kamu harus nutup aurat tapi kita harus buka-buka aurat. Nah, seperti itu salah satu contoh-contohnya. Parents, sebagai orang tua, kita harus hindarkan anak kita dari tontonan-tontonan orang dewasa. Contohnya seperti sinetron-sinetron di televisi. Apalagi yang ngajarin pacaran-pacaran. Wah, itu bahaya sekali. Jangan sampai, kenapa? Karena nanti anak akan merekamnya, lalu bisa jadi dipraktekkan oleh mereka. Contohnya saja, dulu waktu saya masih ngajar TK, murid-murid saya hobinya nonton, ada dulu sinetron serigala, manusia serigala. Jadi tiba-tiba murid saya jadi berubah jadi serigala kalau pas istirahat. Nah, saya bilang, kok kenapa nih anak-anak saya tanya, kok kamu berperilaku seperti itu? Jawabannya karena kita lagi seneng nonton apa? Nonton manusia serigala. Nah, itulah salah satu contohnya. Apalagi kalau misalnya adegan-adegan itu khusus untuk orang dewasa. Kalau misalnya mereka nonton, nanti mereka ikutin. Makanya sekarang banyak banget anak-anak yang dewasa sebelum waktunya pacaran, panggilannya ayah bunda. Nah, ya gimana? Karena orang tuanya tidak membatasi tontonan. Makanya kita harus membatasi tontonan anak. Kalau misalnya anak-anak, ya berikan tontonan anak-anak. Kalau ibu mau nonton sinetron, ya kalahkan ego dulu deh. Tunggu dulu sampai anaknya tidur. Cari tontonan lain yang lebih bermanfaat. Lebih baik kita download video-video YouTube untuk anak-anak, lalu kita putarkan untuk mereka. Lebih baik seperti itu, daripada kita harus memberikan tontonan-tontonan yang tidak sesuai dengan usia mereka. So, itulah informasi-informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kekurangannya ya. Terima kasih buat parents yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, di comment, dan di subscribe, serta di share ke media sosial parents. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.